Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Mimosa TV. Selamat berjumpa kembali. Kita di hari ini spesial event bertempat di Grand Sumberia Ballroom Kota Gorontalo. Dilaksanakan debat publik calon wakil wali kota Gorontalo pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Tema debat antar calon wakil wali kota hari ini yaitu pembangunan kota Gorontalo dalam perspektif ekonomi, lingkungan, keagamaan, sosial, dan budaya kemasyarakatan. Selamat datang dalam acara debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Kita sambut pembawa acara kita, Ariel Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Dan selamat datang di acara debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Yang kami hormati Forkopimda Kota Gorontalo, yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Ketua dan Komisioner KPU Kota Gorontalo, serta Ketua dan Komisioner KPU se-Kabupaten Seprovinsi Gorontalo, yang kami hormati Komisioner Bawaslu dan Komisioner Panwas Kota Gorontalo, yang kami hormati para panelis, dan juga yang kami hormati jajaran pimpinan media yang berada di Gorontalo, dan yang kami banggakan, calon wakil wali kota yang akan mengikuti debat publik menyampaikan visi dan misinya membangun daerah kota Gorontalo tahun 2018. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di hari ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk bisa menghadiri sebuah momentum yang hari ini kita akan ciptakan sejarah bagi warga masyarakat yang berada di kota Gorontalo. Hari ini juga kita akan menyaksikan para calon-calon Khalifah Kota Gorontalo yang akan mengembangkan seluruh visi dan juga misinya, meyakinkan warga masyarakat di Kota Gorontalo. Dan baik, di hari ini pula, mari sama-sama kita junjung jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara yang tentunya menganut jiwa kebersamaan dan juga persaudaraan. Untuk itu di awal kebersamaan kita untuk siang hari ini, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Di siang hari ini dalam debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 agar memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Dan untuk kali ini doa akan dipandu langsung oleh Bapak Yunus Nawai SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yufi ni'mahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puja dan puji kami persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang maha kuasa. Berkat ridho-Mu dan kekuasaan-Mu, kami dapat berkumpul dalam satu majelis dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Untuk itu ya Allah, kami memohon dengan penuh harapan agar acara ini dapat berjalan dengan baik, penuh hikmah dan bermanfaat bagi daerah kami yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana dan lagi maha penyantun, anugerahkanlah kepada kami ya Allah hati yang tulus dan ikhlas, agar kami dapat menerima pendapat dan pandangan saudara-saudara kami walaupun berbeda jalan pikiran kami. Curahkanlah barokah dan nur hidayah-Mu di dalam jiwa kami, agar kami mampu menjaga kehormatan saudara kami, agar kami dapat saling menerima kelebihan dan kekurangan saudara kami. Apabila ridho-Mu menjadi tujuan kami dalam kegiatan ini, maka anugerahilah kami ya Allah dengan sikap yang penuh hikmah, perkataan yang penuh makna, dan peragai yang dapat menyejukkan hati kami ya Allah, walaupun di tengah-tengah perbedaan di antara kami. Apabila surga yang menjadi tujuan kami dalam debat ini, maka jauhkanlah kami ya Allah dari sikap dan tindak tanduk yang justru dapat menjerumuskan kami ke dalam lembah api jahanam. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, tidak ada yang dapat kami bawa di hadapan-Mu di liang kubur dan di padang mahsyar nanti, kecuali amalan yang kami lakukan demi mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, naungilah kami ya Allah dengan petunjuk-Mu. Ampunilah kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh rakyat kota Gorontalo, agar kami terhindar dari berbagai macam musibah dan malapetaka yang dapat menghancurkan daerah yang tercinta ini. Terimalah doa kami ya Allah, semoga kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanaka rabbuka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Kepada Bapak Laaba, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati PLT Wali Kota Gorontalo atau yang mewakili, yang kami hormati calon wakil wali kota turut-turut dari nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 beserta pendukungnya. Yang kami hormati
Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati, mohon maaf ada calon wali kota yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Gorontalo Kota, Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo, Kepala Kejaksaan atau yang wakili, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas, Badan Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Sekretaris KPU Provinsi atau mewakili dan Kabupaten Kota, para camat dan lurah sekota Gorontalo, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia jualah sehingga pada kesempatan siang hari ini menjelang sore kita diizinkan untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan yang sangat penting, dalam rangka kegiatan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018, yaitu debat publik antara calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 dengan tema pembangunan kota Gorontalo dalam perspektif ekonomi, lingkungan, keagamaan, sosial, dan budaya kemasyarakatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang tentu menjadi bagian dari tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Tentu melalui kesempatan ini pula kami sangat berharap bahwa debat calon wakil wali kota Gorontalo menjadi momen penting bagi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait visi misi semua pasangan calon. Kegiatan hari ini menjadi awal kegiatan debat. Dan tentu akan ada debat selanjutnya, yaitu debat antar calon wali kota dan debat antara calon atau pasangan calon wali kota. Oleh karena itu, momentum yang sangat penting ini, tentu kami sangat berharap kepada seluruh hadirin sekalian, terutama kepada masing-masing pendukung pasangan calon, untuk kiranya saling menjaga, saling bersilaturahim demi keberlangsungan kegiatan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Maka oleh karena itu melalui kesempatan ini pula, mari kita jaga kondusivitas dalam pelaksanaan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tentu melalui kesempatan ini pula, saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terlaksananya kegiatan tahapan debat antara calon wakil wali kota dan antara calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan debat hari ini tentu diharapkan visi misi dan program paslon akan semakin meluas diketahui oleh masyarakat Kota Gorontalo yang nantinya jadi pertimbangan untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 Juni 2018. Selain itu juga dalam debat publik ini masyarakat akan memperoleh informasi program yang akan dibawa oleh masing-masing paslon, yang mana informasi tersebut bakal digunakan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di samping itu pula,
Masyarakat juga wajib mengetahui track record dari masing-masing paslon sebelum menjatuhkan pilihannya. Selain itu pula, bahwa pelaksanaan Pilwako tahun 2018 ini sangat diharapkan tanpa adanya kekerasan. Dan tentu juga kami berpesan agar jangan sekali-sekali sampai menggunakan money politik, sebab jeratan pidana tidak hanya dikenakan pada pemberi, melainkan juga kepada penerima. Maka dari itu, hindari adanya money politik, hoaks, ujaran kebencian dan sara. Dalam pelaksanaan debat publik ini merupakan tahapan yang krusial, di mana debat publik ini ada hak-hak dari setiap paslon guna menyampaikan program kerja yang akan dijalankannya ketika paslon terpilih. Jadi pada debat publik ini sangat diharapkan setiap paslon dapat menyampaikan gambaran ke depan meliputi bagaimana membangun Kota Gorontalo dalam perspektif ekonomi, lingkungan, keagamaan sosial dan budaya. Hadirin sekalian yang kami hormati, melalui kegiatan ini KPU Kota Gorontalo ingin mengapresiasi paslon dan tim kampanye masing-masing yang sudah melaksanakan kampanye dan sampai hari ini kondisi daerah kita tetap kondusif. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Apresiasi juga kami sampaikan pada pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat dan Forkopimda, dan menjadi harapan kita bersama bahwa kita tetap menjaga daerah ini tetap kondusif. Hadirin yang kami hormati, terakhir kami berpesan dan kami menghimbau pada paslon semuanya dan tim untuk mematuhi regulasi selama kampanye berlangsung, berkompetisi dengan cara simpatik, rebut hati rakyat, dan beri keyakinan bahwa calon pemimpin kami amanah. Kita cinta Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan kita cinta Indonesia. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkanlah kami membacakan sebuah pantun. Pantun ini semoga akan memberikan semangat bagi kita dalam rangka melaksanakan tahapan Pilwako tahun 2018 ini. Pantunnya singkat, pilih wanita yang baik hati, tapi janganlah jinak-jinak merpati. Jika pilkada sebentar lagi, ayo kita memilih dan berangkulan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua KPU Kota Gorontalo. Dan hadirin yang kami banggakan, hari ini masyarakat Kota Gorontalo tentu akan disuguhkan dengan bagaimanakah ketiga calon wakil wali kota Gorontalo akan beradu visi dan juga misinya, meyakinkan warga masyarakat Kota Gorontalo. Kami sampaikan bahwa kita yang berada di gedung ini juga bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita yang berada di luar daerah atau di luar gedung ini, karena kita disiarkan secara langsung oleh Mimosa TV dan juga secara audio sudah disiarkan secara langsung oleh RRI Gorontalo. Dan hari ini merupakan sebuah keterbukaan untuk publik kepada warga masyarakat Kota Gorontalo. Dan baik, kita akan menyaksikan momen-momen yang kita tunggu dan kita nantikan bersama. Inilah debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Dan untuk debat publik ini akan dipandu oleh salah seorang moderator yang beliau adalah dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Beliau adalah seorang trainer public speaking dan juga pernah eksis di dunia radio dan juga televisi. Beliau juga adalah seorang pengusaha Gorontalo yang mampu membanggakan Provinsi Gorontalo ke tingkat internasional. Dan beliau juga adalah profesional MC Gorontalo. Please welcome, kita sambut Agus Lahinta. Iya, kita berikan aplaus untuk teman saya Ariel Susanto. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan selamat datang di debat publik calon wakil
Wali Kota Gorontalo dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018. 15 September 1975 ini memulai karir sebagai pengusaha sejak muda. Pria yang biasa disapa Didin ini memulai usaha jual sepatu dan celana jeans sejak masih kuliah semester 4 di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Memilih mendampingi Adan Nambea pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018. Hardi meyakini dengan pengalaman bisnis yang dia rintis sendiri serta kemampuan akademik yang sesuai dengan profesinya, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan Magister Ilmu Administrasi Setia Mandala Indonesia ini yakin dan mampu memberikan sumbangsi terbaiknya untuk menata dunia usaha di Gorontalo, menopang program Adan Nambea di bidang peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga visi kota yang mandiri dan religius bisa terwujud. Mandiri secara ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang religius menjadi modal kuat untuk peradaban terbaik kota Gorontalo. Adan Hardi nomor urut 1. Tertibkan. Dan selanjutnya kami mengundang calon wakil wali kota Gorontalo. Rian Farisan Kono atau yang akrab disapa Rian, lahir di Jakarta 31 tahun yang lalu. Anak dari pasangan Dr. Andes Haji Rumkono dan Haja Leti Novianti ini memiliki karir profesional, baik di dunia usaha maupun politik. Pemuda yang energik dan bersahaja ini memiliki jiwa pengusaha dan politik dari ayahnya. Sebagai seorang pengusaha, Rian aktif berorganisasi di Asosiasi Pengusaha. Dia menjabat Ketua BPD HIPMI Provinsi Gorontalo dan telah melahirkan kurang lebih 100 pengusaha muda baru. Karir politiknya diawali menjabat Wakil Ketua Umum PPAMPG sejak tahun 2016. Kini, Rian telah meneguhkan hatinya mengabdikan diri pada masyarakat Kota Gorontalo sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Haji Martin Taha. Pilih nomor urut 2 Matahari. Lanjutkan. Nomor urut 2. Dan Arfa lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Agustus tahun 1976. Saat ini sebagai penduduk kota Gorontalo, Ruslianto Mono Arfa menempuh pendidikan di SD Impres Timbuwolo, SMP Negeri Botupingge, SMA Negeri Kabila, dan meraih gelar dokter di Universitas Samratulangi Manado. Beliau mengabdikan dirinya sebagai dokter di Yayasan Ginjal Dia Trans Manado, dokter di Rumah Sakit Bantuan Angkatan Darat Kesdim Gorontalo, dokter di Klinik Al-Guato Gorontalo, dokter di Rumah Sakit Islam Gorontalo, ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Saat memutuskan untuk maju sebagai calon wakil wali kota Gorontalo, beliau menjabat sebagai ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama Dr. Andes Haji Rumpagau, Dr. Ruslianto Mono Arfa bertekad menjadikan kota Gorontalo yang ramah. Ramah kotanya, ramah warganya. Kotaku ramah, kotaku mendunia. Salam 3 jari. Wakil Wali Kota nomor urut 3. Dan selanjutnya hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini juga kita juga ditemani oleh para panelis yang nantinya telah menyediakan soal-soal yang nanti akan disampaikan pada debat publik kali ini. Untuk itu kita akan saksikan pada VT berikut ini. Inilah para panelis yang bertugas pada debat publik calon wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Profesor Dr. Rauf Hatu, sosiolog dari Universitas Negeri Gorontalo. Dr. Sofian KU MAG, pakar hukum Islam dari IAIN Sultan Amaik Gorontalo. Dr. Alim Nio DMSI, budayawan Gorontalo. Dr. Bala Bakri SEMM, pakar ekonomi publik dari Universitas Iksan Gorontalo. Dan Dr. Raja Kumar, peneliti lingkungan hidup Gorontalo. Baik, kita berikan aplaus untuk para panelis yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya saya akan menemui para pendukung dari masing-masing calon wakil wali kota Gorontalo. Saya ingin dengar yel-yelnya. Kita akan mulai dari pendukung nomor urut 1. 1 menit ya yel-yelnya, silakan.
Iya, kita berikan aplaus untuk pendukung dari calon wakil wali kota Gorontalo nomor urut 1. Selanjutnya, saya menuju kepada pendukung calon wakil wali kota Gorontalo nomor urut 2. Silakan. Ya, kita berikan aplaus untuk pendukung calon wakil wali kota nomor urut 2. Selanjutnya, saya menuju ke pendukung calon wakil wali kota nomor urut 3. Silakan. Ya, kita berikan aplaus untuk pendukung calon wakil wali kota nomor urut 3. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan debat publik kali ini, kami mohonkan untuk tertibnya acara debat publik kali ini dan juga berjalan dengan kondusif. Saya akan membacakan tata tertib masing-masing untuk peserta dan juga untuk pendukung. Saya akan bacakan tata tertib peserta debat calon wakil wali kota pada pelaksanaan debat publik calon wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Gorontalo, saya sendiri Agus Lahinta. 2. Calon akan diberikan waktu, tidak dibenarkan memotong calon lain waktu sedang menjawab. 3. Waktu segera dimulai ketika calon mulai berbicara. 4. Calon wakil wali kota tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lain. 5. Moderator dapat mengarahkan pertanyaan dan menghentikan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang menyerang personal. 6. Pertanyaan antar calon adalah seputar program, visi misi, serta tema debat. 7. Panitia akan memberikan kode waktu habis dalam 10 detik terakhir. Di hadapan kita ada monitor, nanti timekeepernya ada di depan. Dan ke-8, moderator akan menghentikan jawaban calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pendukung pada pelaksanaan debat publik calon wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. 1. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa atribut kampanye dan meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada calon wakil wali kota tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik. Tim pendukung hanya diperbolehkan memberikan tepuk tangan atau yel-yel saat dipersilahkan oleh moderator. 2. Tim pendukung tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan. 3. LO bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung. 4. Tim pendukung yang melakukan pelanggaran, keributan, intimidasi akan diberikan teguran lisan. 5. Moderator dapat menghentikan sementara jalannya debat sampai dengan keadaan tertib kembali. Dan 6.
tim pendukung yang telah diberikan teguran lisan dan masih melakukan pelanggaran, keributan, intimidasi, maka akan dikeluarkan dari ruangan. Demikian untuk tata tertib calon wakil wali kota dan juga tata tertib untuk pendukung. Dan selanjutnya, sebelum kita akan mulai segmen pertama debat, kita berikan aplaus untuk kita semua hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk pada segmen yang pertama. Segmen yang pertama ini adalah pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh masing-masing calon wakil wali kota. Diberikan waktu selama 240 detik atau 4 menit. Kami akan mempersilahkan kepada calon wakil wali kota untuk menyampaikan pokok pikirannya secara lisan tentang tema debat kali ini, yakni pembangunan kota Gorontalo dalam perspektif ekonomi, lingkungan, keagamaan, sosial, dan budaya kemasyarakatan. Secara berurut-urut, kami akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1 selama 4 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati KPU, Bawaslu, unsur TNI dan Polri. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya dari pasangan Adan CBD atau Adan Charles Budidoko untuk menyampaikan visi misi kami. Adapun visi misi kami adalah mewujudkan kota Gorontalo yang mandiri dan religius. Terkait dengan materi debat kali ini, ialah pembangunan kota Gorontalo dalam perspektif ekonomi, lingkungan, keagamaan sosial, dan kebudayaan masyarakat. Kami dari pasangan Adat CBD, ada poin-poin yang akan kami sampaikan. Pertama, di bidang ekonomi, yaitu peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang terintegrasi dengan perizinan yang ada di Kota Gorontalo. Kedua, meningkatkan kemudahan akses pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku usaha. Yang berikut adalah penataan jalur transportasi ekonomi dan demi terwujudnya Kota Gorontalo yang jasa dan bisa diandalkan untuk saingan nasional. Berikut peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program padat karya. Yang berikut, bidang lingkungan, pembuatan ruang terbuka ramah anak memadukan konsep lingkungan yang humanis, penataan kembali sistem drainase dan saluran air di seluruh wilayah Kota Gorontalo, membentuk komunitas atau kader pencinta lingkungan di setiap kelurahan. Berikut yang ketiga, di bidang keagamaan, peningkatan program pemberantasan buta baca tulis Al-Quran untuk seluruh warga Kota Gorontalo, terutama yang beragama Islam. Yang kedua, pembentukan dan pemberian bantuan bagi majelis taklim, peningkatan kesejahteraan bagi guru ngaji, imam masjid, dan marbot yang ada di Kota Gorontalo, pembebasan biaya listrik dan air bagi masjid, gereja, dan kelenteng. Berikut pemasangan akses jaringan internet bagi seluruh masjid yang ada di Kota Gorontalo. Berikut untuk bidang sosial dan kebudayaan, penataan database kemiskinan terkait penyaluran beras sejahtera dengan mengubah cara pendistribusian kepada masyarakat secara langsung atau melalui aparat pedesaan kelurahan. Dan berikut pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin yang terdaftar di dinas sosial. Yang berikut inventarisasi warisan budaya berupa benda dan non-benda dengan pembuatan peraturan daerah tentang pelestarian budaya. Yang berikut pembentukan kader budaya di setiap kelurahan, mempertahankan nilai-nilai luhur Gorontalo dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, penguatan kurikulum permuatan lokal pada saat pendidikan SD dan SMP yang ada di Kota Gorontalo. Mungkin demikian penyampaian visi misi kami, mungkin akan berkembang lagi untuk segmen berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 1, masih tersisa 40 detik, tapi sudah diakhiri. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua KPU beserta para komisioner, yang saya hormati Bawaslu, Panwas, calon wali kota yang hadir, dan para calon wakil wali kota yang hadir, panelis dan moderator yang saya hormati, orang tua saya yang sempat hadir, pemirsa Mimosa TV, pendengar RRI, dan terlebih khusus hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin yang berbahagia, sebelum masuk ke dalam visi misi, perkenankanlah saya mengangkat 4 isu strategis tentang Kota Gorontalo 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua lingkungan, yang ketiga agama, yang keempat sosial, budaya dan juga kemasyarakatan. Isu strategis pertama yaitu ekonomi. Kita perlu meningkatkan investasi swasta guna menggerakkan sektor real dengan memaksimalkan potensi daerah. Juga meningkatkan kemampuan fiskal untuk menopang APBD dan membiayai pembangunan daerah. Isu strategis yang kedua yaitu di lingkungan. Kita masih harus menyempurnakan sistem drainase untuk mengatasi genangan air di beberapa titik. Dan juga mengembangkan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Dan juga menggalakkan sosialisasi partisipasi kebersihan kampung. Isu yang ketiga adalah agama. Kita harus memelihara jati diri religius Kota Gorontalo yang sudah sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tetap memelihara kerukunan antar umat beragama. Isu strategis yang keempat yaitu sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Kita dihadapkan dengan adanya bahaya narkoba, saya ulang. Potensi kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan juga potensi akan bahayanya teknologi informasi. Contohnya individualism in the society, individualis di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kita dihadapkan akan bahaya hoax. Itu sangat harus kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, keempat isu strategis itulah yang melandasi kami menyusun visi dan misi program kami. Kami memiliki visi, pasangan Martin Taharian Kono memiliki visi menjadikan Kota Gorontalo yang smart, sejahtera, maju, aktif, religius, dan juga terdidik. Visi ini penting untuk dilanjutkan, untuk menanggapi perkembangan zaman dengan tetap memegang nilai-nilai luhur kearifan lokal Kota Gorontalo. Misi kami mewujudkan visi Kota Gorontalo yang smart dengan menerapkan program-program yang tepat sasaran dan langsung berdampak positif. 7 program unggulan kami adalah Kartu Sejahtera Plus, reformasi birokrasi, penerapan e-government, menjadikan Kota Gorontalo kota yang religius, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan juga pengembangan ekowisata. Yang keenam, kita membangun infrastruktur yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, saya menyapa rakyat Gorontalo agar memilih nomor urut 2. Kita memberi bukti, bukan janji. Lanjutkan. Iya, waktunya habis. Terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahri sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati KPU selaku penyelenggara, teman-teman Bawaslu dari KPU Bengkulu, dari pihak keamanan, para calon wali kota yang sempat hadir, seluruh tamu undangan dan seluruh pasangan calon yang kami hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan visi misi sebagai calon wakil wali kota. Saya ingin menyampaikan dalam konteks
ekonomi, keagamaan, sosial, lingkungan, kemasyarakatan. Sesungguhnya hari ini kita melihat kota Gorontalo adalah sebuah kota yang memiliki kemajuan, memiliki perspektif ke depan, dan kota ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat. Seluruh masyarakat ya, heterogenitas ada di kota Gorontalo. Mereka membutuhkan sentuhan, mereka butuh perubahan, mereka ingin melakukan perbaikan perwajahan kota. Dari sisi ekonomi, kita ingin menata kembali perekonomian kota Gorontalo. Kalau kita lihat tren kenaikan ekonomi, naiknya 1 digit. Ini perlu dilakukan upaya perbaikan ke depan. Kemudian yang kedua, dari sisi lingkungan, kita perlu melakukan penataan. Banyak wilayah-wilayah yang sangat kumuh, sangat perlu diberi sentuhan oleh pemerintah. Bahkan kami melihat masyarakat menginginkan perubahan dengan adanya sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya. Berikutnya keagamaan. Kota Gorontalo ini adalah kota yang multi etnis. Ini adalah kota. Ini adalah telah hadir seluruh etnis ada di kota Gorontalo. Sehingga kita sebagai umat Islam harus memberi porsi yang sama bagi mereka umat yang lain. Seluruh agama bisa memberikan kontribusi. Kota-kota besar dengan menjadikan agama mereka justru maju. Bali dengan agama mayoritas agama Hindu, tetapi dengan kemajemukan justru mereka memperlihatkan sebuah kemajuan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, seluruh elemen, agama apapun dia, mari kita menyatukan visi untuk membangun kota. Karena kota ini adalah milik dari kita semua. Kemudian dari sisi budaya, Van Vollenhoven menjadikan bahwa Gorontalo adalah 19 kota di Indonesia yang merupakan urutan kelima sebagai kota budaya. Sayangnya hampir kita tidak memperlihatkan bahwa kita adalah sebagai kota budaya. Pasangan Rumpagau dan Rusli Munarpa akan kembali menunjukkan jati diri bahwa kota Gorontalo sebagai kota budaya. Ini harus didukung. Pemerintah harus memberikan perhatian yang luar biasa. Karena dengan demikian, maka kota Gorontalo sebagai kota budaya, insya Allah akan sejajar dengan kota-kota yang lain. Berikut masalah kemasyarakatan. Kita tahu bahwa kesehatan, kemudian indeks HDI kita, Human Development Index kita, naiknya juga hanya beberapa digit. Padahal ini adalah kota Gorontalo, umurnya sudah 290 tahun, hampir 300 tahun. Harusnya IPM-nya harus hampir sama dengan beberapa kota lain. Ini yang harus kita tingkatkan ke depan, sehingga pendidikan, kesehatan, semua bisa merasakan. Gratis yang kami mau lakukan adalah gratis yang berkualitas, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat daripada gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh seluruh para calon. Sehingga pasangan ramah ingin menjadikan gratis dan seluruh pelayanan publik akan menjadi baik dan terbaik yang ada di Sulawesi. Iya, Terima kita kasih. berikan aplaus untuk calon wakil wali kota nomor urut 3. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, kita masih di debat publik calon wakil wali kota Gorontalo. Dan sebelum nantinya kita akan masuk pada segmen yang kedua, sesaat kita saksikan dulu beberapa pesan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.